Halo semuanya, siapapun yang udah klik video ini, terima kasih banyak. Nama saya adalah Johannes. Saya salah satu guru yang bekerja di sekolah swasta di daerah Jakarta. Ini adalah video pertama yang saya buat atas dasar inisiatif sendiri, dengan tujuan agar saya tetap bisa membagikan ilmu yang saya punya, terutama di bidang matematika. Dan kenapa bikin video ini? Karena beberapa hal yang terjadi belakangan ini yang menyebabkan kebanyakan orang yang tinggal di Jakarta harus bekerja dari rumah atau harus belajar dari rumah. Maka dari itu, video ini saya bagikan secara online supaya murid-murid yang saya ajar tetap bisa mengakses materi dengan baik. Hari ini saya akan membahas materi kelas 7 berkaitan dengan bagaimana cara manusia mendapatkan uang, dan setelah itu bagaimana cara manusia mengembangkan uang yang telah dimilikinya. Maka dari itu, yuk langsung kita bahas. Kita lanjut, saya mau kasih tahu bahwa semua materi yang di share sama saya di sini itu dasarnya adalah buku ini. Buku ini adalah buku Cambridge IGCSE Core and Extended. Buku ini jadi dasar untuk kalian yang mau tes IGCSE untuk mendapatkan sertifikatnya. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah yang diajarkan di buku ini di sekolah itu sesuai dengan keadaan nyatanya? Jawabannya belum tentu. Tapi di buku ini kita diajarin semua hal yang mengenai basic, sehingga ketika kita belajar tentang apa yang ada di dunia sekarang, itu dasarnya di sini. Gitu, ya. So, hari ini kita akan ngomongin tentang hal yang namanya uang. Jadi uang itu sesuatu hal yang relevan dengan di kehidupan kita. Entah berapa usia kalian, apakah usia kalian masih muda atau kalian sudah bekerja, pasti butuh yang namanya uang. Butuh uang kenapa? Karena kita butuh alat tukar untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Contohnya misalnya makanan, pakaian. Kalau beli handphone ya perlu uang juga gitu ya. Jadi ini adalah alat tukar yang disepakati secara bersama sebagai nilai yang bisa ditukarkan dengan barang yang kita sedang butuhkan. Nah, gimana sih caranya kita mendapatkan uang? Ya tentu aja kalian juga udah pasti tahu jawabannya, yaitu kerja ya. Tapi kerja itu kan nggak semua orang punya profesi yang sama, dan secara umum pekerjaan itu nggak itu aja. Jadi kita secara umum bisa membagi pekerjaan jadi dua, yaitu full time dan part time. Sesuai namanya kalian udah bisa langsung bedain sih. Kalau full time itu adalah pekerjaan yang harus dikerjakan sepanjang hari gitu ya. Jadi apakah bisa nambah pekerjaan lain? Nggak bisa gitu ya. Kalau part time itu pekerjaan yang bisa dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan biasanya nggak full. Contohnya misalnya anak kuliah, kerjaan utamanya adalah kuliah, tapi dia di samping itu di waktu kosongnya dia bisa kerja part time. Artinya kerjanya nggak full, tapi dia tetap bisa menghasilkan dari pekerjaan itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada berapa cara sih orang-orang mendapatkan uang? Secara umum ada 4. Yang pertama adalah salary, wage, commission, sama piecework. Masing-masing ini punya ciri khasnya yang unik, yang membedakan satu dengan yang lainnya. Yang paling umum biasanya kita dengar kalau gaji gitu ya. Nah, itu salary. Salary ini yang biasanya didapatkan orang kebanyakan yang kerjanya di kantor dan kerjanya full time gitu ya. Jadi bisa dibilang ini salary itu adalah gaji yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi kalau ada si A mau masuk kerja, mau masuk kantor, sepakati dulu dibayar berapa, dan biasanya dibayarkan secara bulanan. Itu yang pertama. Lalu wage itu kalau di bahasa Indonesia kan seperti upah. Upah itu tuh kayak pekerjaan yang dibayar secara per jam. Jadi dengan satuan waktu tertentu. Contohnya misalnya kalau orang-orang yang bekerja di restoran, orang-orang yang bekerja di kafe, biasanya mereka dibayar sesuai dengan jam mereka bekerja. Nah, saya sendiri juga pernah dapat yang namanya wage ini kalau ngajar les. Jadi ngajar les itu biasanya disepakati per jam dibayar sekian gitu ya. Lalu yang ketiga adalah commission. Commission ini biasanya adalah sistem mendapatkan uang yang diberlakukan pada orang-orang yang berjualan. Jadi dia mungkin bisa ada bayaran pokoknya, bisa juga nggak ada bayaran pokoknya. Tapi dia akan mendapatkan uang kalau misalnya dia berhasil menjual produk. Contohnya misalnya orang yang menjual mobil. Kalau orang-orang yang menjual mobil itu, dia akan dapat tambahan ketika dia berhasil menjual mobil ke konsumen.
ke orang yang akan beli mobil gitu ya. Nah yang terakhir itu adalah piecework. Nah piecework ini kayak misalnya orang-orang yang bikin karya seni, misalnya bikin lukisan, bikin musik gitu ya. Jadi ketika dia bikin musik, terus habis itu musiknya itu diberikan ke orang lain, nah dia dapat bayaran dari hasil karya yang dia hasilkan. Nah ini adalah dasar yang kita tahu. Tapi pada kenyataannya sekarang banyak banget pengembangan-pengembangan yang contohnya misalnya apa yang kalian lihat sekarang di YouTube, orang-orang dapat penghasilan dari YouTube, dari AdSense itu gak bisa kita kategorikan keempat ini gitu ya. Jadi ada banyak pengembangan-pengembangan di luar sana yang tentunya kita perlu belajar lebih banyak lagi. Selanjutnya yang kita bisa bahas adalah yang nomor 6 ya. Nomor 6 itu bunyi soalnya begini. An estate agent is paid a retainer of $150 per week plus a commission on sales. The rate of commission is 2.5% on sales up to 150,000 and 1.75% on amounts above that. How much would she earn in a week if she sold a house for 220,000 and apartment for 125,000? Oke, ini soalnya agak kompleks ya gitu, tapi nggak masalah karena kita pelan-pelan kita bisa ngertiin ya. An estate agent, jadi orang yang menjual rumah, dia dibayar $150, a retainer of $150, itu artinya gaji tetapnya dia tuh $150. Jadi kalau kita mau hitung earningnya atau penghasilannya dia, berarti yang pertama kita mesti tulis adalah gaji yang udah pasti dibayarkan, yaitu $150. Nah $150 ini dibayarin apakah dia jual atau nggak jual rumah, dia pasti dibayarin $150 ini ya. Nah lalu dibilang di sini rate of commission-nya adalah 2,5% untuk ketika penjualannya 150 sampai 100 sampai 150 ribu, dan setelah di atas 150 ribu dia dapat 1,75%. Nah di sini dia jual dalam minggu itu 220 ribu dan 125 ribu. Jadi total dari penjualannya adalah 220 ribu ditambah 125 ribu. Hasilnya adalah 345 ribu. Nah, jadi 345.000 ini udah dibilang di awal 150.000 dia dapat 2,5% ya. Jadi 150.000 dapat 2,5%. Nah, sisanya itu dia dapat komisi 1,75%. Jadi sisa dari uang itu dia dapat, jadi sisanya karena 150.000 berarti sisanya itu 195.000. Ini dia dapat 1,75%-nya dari uang tersebut. Jadi caranya gimana? Nah komisi itu dia 2,5% dari 150.000, berarti caranya adalah ditambah 2,5% dikali 150.000 dan ditambah nilai yang di atas itu yaitu 1,75% dikali 195.000. Oke, jadi ya tadi setelah dihitung, ya ini hasil perhitungannya, perlu di-cut supaya videonya nggak terlalu panjang. Jadi ini hitung secara manual, 2,5% dikali 150.000, hasilnya jadinya 150 dikali 25. 150 dikali 25 hasilnya 3.750, dan yang berikutnya 195.000 lebihnya itu dikali 1,75, jadinya 195 dikali 17,5 setelah dihilangin desimalnya. Jadi hasilnya 3.412,5. Nah, setelah dapat perhitungan ini, jadi dia dapat $150 itu gaji pokoknya dia, dan ketika dia berhasil menjual dia dapat tambahan. Nah, tambahannya itu adalah yang tadi udah dijelasin, 2,5% dari 150.000 dan sisanya dikali 1,75. Hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu gimana? Berarti semuanya ditambah. Jadi 3.750 ditambah 150 ditambah 3.412,5. 3.750 tambah 150 jadi 3.900 dan ditambah 3.412,5 hasilnya jadi 0,52119 tambah 4 13.137. Jadi total uang yang didapatkan dalam minggu itu adalah 7.312,5.
Oke, jadi ini adalah pembahasan soal yang mungkin muncul kalau kita mengerjakan soal yang berkaitan dengan gimana cara manusia mendapatkan uang, gitu ya. Nah, yang terpenting dari pelajaran ini adalah bukan hitungannya, karena hitungannya sebenarnya mudah, apalagi kalau kita udah biasa, gitu ya. Jadi, kalau yang buat kalian yang masih susah ngitung, coba aja membiasakan diri. Kalau kalian membiasakan diri, pelan-pelan juga nanti akan terbiasa dan lama-lama jadi bisa, gitu ya. Tapi pelajaran terpenting dari topik ini adalah gimana kita bisa mengatur keuangan kita. Gimana kita bisa mempertimbangkan, oh ternyata kita punya pendapatan segini, berarti kita bisa menjalankan gaya hidup yang seperti apa. So, ini akhir dari video ini. Terima kasih banyak udah menonton. Akhir kata, thank you for being you. Bye-bye.